Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah horor buat kalian. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Alkisah, ada dua orang pemuda rantauan ibu kota yang tak pernah sekalipun absen untuk mudik setiap tahunnya. Maklum, selain karena satu kampung, Robi dan Yitni adalah teman satu kos di pinggiran Jakarta. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan kimia di salah satu kampus swasta. Hampir seluruh anak kampus di 5 angkatan terakhir mengenalnya. Selain jadi senior tua, mereka dikenal sebagai mahasiswa yang tak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Robi adalah seseorang yang identik dengan rambut gondrongnya sehingga ia seringkali dijuluki si gondrong. Ia adalah tipikal orang yang selalu berterus terang dan tenang dalam segala situasi. Sementara itu, Yitni, pemuda berambut keriting itu memiliki sifat yang panikan. Orang-orang di kampusnya tak terkecuali para dosen selalu memandang rendah karena penampilan keduanya dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. 3 hari sebelum lebaran tahun 2022, Robi dan Yitni sudah bersiap untuk pulang ke Jawa Tengah menggunakan motor Honda Karisma. Setelah mengemas semua barang yang notabene lebih banyak berisi pakaian kotor, keduanya berangkat pukul 8 malam. Butuh 3 jam hingga dapat sampai di Jalan Raya Pantura dan mulai kehabisan bensin. Yitni yang jadi supir kini mulai menunjukkan rasa khawatirnya. "Drong, coba kamu googling SPBU lah, yang paling dekat daerah mana? Aku nggak mau motor kita nanti mogok. Udah malam ini soalnya," pinta si Yitni. "Aduh, masih jam lagi, Cok," jawab si gondrong yang ternyata sudah mencari duluan di Google Maps. "Lah, terus gimana, Drong? Bahaya ini. Namanya malam itu serangnya kejahatan loh. Kalau nggak ketemu penjahat, ya ketemu roh jahat." Yitni mulai menunjukkan sifatnya. "Ya udah gini aja, kamu pelanin motornya sambil tengok ke kiri apa ke kanan, siapa tahu ada tukang bensin eceran. Aku juga bantu nyari," perintah si gondrong. Setelah beberapa menit mereka mencari, yang dituju belum juga kelihatan. Tapi mereka melihat ada gang seukuran 2 mobil di kiri jalan. "Noh, di depan ada gang ke dalam. Kita coba masuk aja ya," tunjuk si gondrong. "Itu kemana, Drong? Kita bakal keluar jalur kalau belok ke situ berarti," tanggap Yitni yang kini menghentikan motornya beberapa meter di depan gang. Gondrong mencoba meyakinkan kawannya. "Iya, tapi gang itu pasti mengarah ke perkampungan. Siapa tahu di dalam kita nanti nemu warung yang jual bensin eceran. Ya kalau nggak nemu bensin, minimal kita nemu tempat istirahat lah. Besok kita baru cari lagi." Mendengar penjelasan logis dari gondrong, Yitni pun langsung tancap gas menuju gang tersebut. 15 menit kemudian, mereka akhirnya sampai pada sebuah warung pinggir jalan dengan sawah di kanan dan kiri. Prediksi gondrong sangatlah akurat. Pada waktu itu terdapat bensin plus tempat untuk mereka merebah badannya. Jika dari pinggir jalan, etalase bensin eceran itu ada di depan. Kemudian di belakangnya ada tempat etalase jajanan. Sementara di sampingnya merupakan tempat mereka rebahan. Pada bagian belakang terdapat pintu tua yang tertutup rapat. Pada warung tersebut tinggallah suami istri yang lebih mirip disebut dengan kakek nenek menyambut kedatangan keduanya. "Mampir Mas, sini masuk. Dari tadi banyak pemudik macam kalian yang istirahat dan isi bensin di sini. Ngomong-ngomong, kalian mau pesan apa?" sambut si nenek. "Oh iya Nek, motor kami habis bensinnya, ditambah di jalan raya nggak nemu-nemu SPBU. Ternyata dapatnya malah di sini. Oh iya, sekalian kami pesan mie rebus ya.
Teh manis anget sama kopi hitam, Nek, balas si Jitni seraya membuka sarung tangannya. Gondrong dan Jitni setengah merebah dan kini mulai menyalakan rokok sambil menurunkan muatannya dari motor. Mulanya semuanya baik-baik saja sampai lambat laun setelah mematikan rokok dan menyeruput kopi, keduanya mulai merasakan pening hingga tanpa sengaja tertidur. Pada momen inilah sesuatu yang akan mereka kenang seumur hidup terjadi. Keduanya sama-sama bermimpi hal yang sama. Mereka bermimpi sedang berada di dalam dandang air yang biasa digunakan untuk memasak. Ya, mereka berubah menjadi air. Keduanya hanya dapat melihat ke atas tutup dandang tersebut. Kemudian mereka mendengar suara motor yang tentu itu adalah suara motor Honda Karisma milik Jitni. "Mampir mas, sini masuk. Dari tadi banyak pemudik macam kalian loh yang istirahat dan isi bensin di sini. Oh iya, kalian mau pesan apa?" sambut si nenek. "Oh iya nek, motor kami habis bensinnya. Ditambah dari tadi di jalan raya nggak nemu-nemu SPBU. Ternyata malah dapatnya di sini. Kami pesan mie rebus ya, sama teh hangat dan juga kopi hitam nek," balas Jitni seraya membuka sarung tangannya. Pada mimpi itu, Gondrong dan Jitni kini sama-sama tersadar. Mereka mendengar percakapan yang sama dan sudah barang tentu adalah suara mereka saat awal sampai ke warung tersebut. Saat itu pula mereka mendengar obrolan penjaga warung yang sebelumnya tidak diketahui. "Pak, itu yang di luar kayaknya bisa deh kalau jadi mangsa kita," kata si nenek. "Ibu yakin? Mereka kayaknya orang baik-baik," balas si kakek. Ngawur tuh sampean pak, lihat aja penampilan mereka. Wes pasti mereka itu anak kota yang sehari-harinya nggak jauh dari mabuk dan judi," ujar nenek berupaya meyakinkan. Nenek itu kembali melanjutkan, "Udah pak, mumpung ada jangan disia-siain, biar kita bisa cepat lunasin utang-utang kita." "Ah ya sudah, aku ikut ibu aja," jawab kakek yang mulai luluh. Kemudian si kakek mulai memasukkan pupuk kristal bening yang belakangan diketahui sebagai amonium nitrat ke dalam sebuah dandang itu yang notabene ada Robby dan Jitni di dalamnya. Dikarenakan amonium nitrat dapat larut jika dicampur dengan air, maka pupuk tersebut menjadi tidak terlihat saat disajikan ke teh manis hangat yang dipesan. Akhirnya si kakek menyerok permukaan air bagian atas untuk selanjutnya dituangkan ke dalam 2 gelas teh manis hangat. Saat si kakek hendak menutup pandangnya, ia ternyata sempat menengok ke dalam air menatap 2 pemuda itu sambil berkata, "Kalian udah tahu ya," ujar si kakek sambil tersenyum. Dandang itu kemudian ditutup dan semuanya menjadi gelap. Mereka berdua akhirnya bangun bebarengan, kaget dan saling menatap satu sama lain. Ternyata di depannya kini sudah ada penjaga warung itu dengan ramah memberi mie dan teh manis hangat yang dipesan. Keduanya pun kembali saling bertatapan. Akan tetapi karena mereka kira itu cuma mimpi dan karena rasa lapar mulai datang, mereka langsung mulai memakan mie tersebut. Sementara itu, kedua penjaga warung tersebut kembali ke dalam. Mie tersebut habis dilahap dalam waktu 5 menit. Tentunya karena kopi telah habis duluan, mereka harus meminum teh manis hangat. Disitulah mereka berdua kembali terdiam lalu mulai sedikit berdebat. Keduanya berkesimpulan untuk mencari air botolan yang mungkin ada di etalase. Sayang, upaya itu tak dapat membuahkan hasil. Akhirnya mereka mencoba memanggil si nenek. "Bu, maaf, boleh minta air bening?" ujar si Jitni. "Maaf mas, bukannya ibu pelit sama air. Air yang ibu kasih itu yang terakhir. Si bapak baru mau masak di dalam," ujar si nenek yang tentunya sedang berbohong. "Oh ya sudah, gak apa-apa bu," jawab Jitni sambil kembali ke depan. "Aduh, gimana nih Drong? Airnya udah habis. Ini tinggal kopi, tapi tinggal ampasnya doang," kata si Jitni. "Aduh, ya udah, kita tahan aja kali ya. Bayar, terus cabut, cari warung di depan," Jitni kembali berbicara. "Kan lu tahu, kita sampai ke sini aja karena cuma ini doang warungnya," jawab si Gondrong dengan tenang. "Lah,
Terus gimana? Jitni pun mulai panik. Ya udah, nggak gimana-mana, nggak ada cara lain kan. Kita kudu minum ini. Kalau nanti takdir harus sama dengan yang ada di mimpi kita, yang kita tahu itu bubuk nitrat, ya jelas kita mati. Tapi minimal kalau kita mati bukan karena hati, pikiran sama tindakan kita yang jahat, ujar si Gondrong. Ya udah, lu duluan Drong. Gondrong pun benar-benar menghabiskan teh manis hangatnya dalam sekali tenggak. Jitni pun hanya terdiam menunggu barangkali semenit. Akhirnya dirinya ikutan minum. Lalu keduanya kembali terdiam hampir 15 menit lamanya. Tak lama kedua penjaga warung tersebut keluar. Mereka pun nampak kaget bukan kepalang karena dua pemuda itu masih belum juga mati. Si Gondrong mulai berdiri, memberi uangnya seharga yang dipesan lalu berkata, "Ini tolong diisikan bensin 2 liter ya, kembaliannya ambil aja Bu." Kini giliran kedua penjaga warung itu saling menatap satu sama lain saat si nenek hendak membuka mulut untuk berbicara. Gondrong pun kembali berbicara. "Kalian udah tahu ya?" ujar si Gondrong sambil tersenyum. Nenek itu kemudian tertunduk dan segera mengisi bensin motor mereka. Setelah diisi, tanpa banyak berbicara apapun, Robi dan Jitni langsung tancap gas untuk kembali ke jalan raya. Penjaga warung tersebut memperhatikan untuk memastikan pengunjungnya itu tak terlihat lagi dari kejauhan. Si nenek pun dengan panik bertanya kepada si kakek, "Pak, iki gimana toh? Mereka kok gak mati?" "Aku kurang ngerti Bu, kamu juga kan yang tahu masukin bubuknya ke dandang," kata si kakek. Saat mereka balik badan untuk masuk ke dalam, keduanya terperanjat karena melihat sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Ya, pemilik warung ini melihat dua pemuda itu sedang duduk di depan mereka, menghabiskan teh manis hangatnya. Seketika penglihatan kakek nenek ini gelap. Saat tersadar, penjaga warung kini ada di dalam dandang air, posisi yang sama dengan ada yang dimimpi dua pemuda tadi. Dari dalam dandang air itu, mereka melihat ada yang sedang membuka tutup dandangnya. Di situ, mereka melihat si Gondrong yang selanjutnya akan berbicara. "Sungguh Pak, Bu, tak ada satu jenis niat buruk sekalipun di dunia ini yang dapat mencelakai orang-orang yang menjaga sholatnya. Aku adalah penjaga, dan kedua pemuda itu, pemuda yang selalu dikucilkan, dipandang serta diperlakukan rendah bahkan oleh dua orang pemilik warung yang melakukan praktek pemujaan seperti kalian. Jika kalian hendak menjadikan mereka sebagai tumbal, maka kalian salah sasaran. Mereka akan selalu terlindung dari segala kejahatan, termasuk kejahatan di malam hari. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita." Quran Surat Al-Falaq ayat 1-3. "Sampai jumpa di neraka," ucap Gondrong yang langsung menutup dandang itu lalu menyalakan kompor di bawah dandangnya. Sementara itu, Gondrong dan Jitni telah masuk kembali ke jalan raya dan melanjutkan perjalanan mudik mereka setelah singgah untuk sementara.